Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid. Saya di sini akan menjelaskan tentang kinayah. Nah, kita mesti harus tahu dulu apa itu kinayah. Nah, kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Nah, maksud dari pengertian kinayah ini adalah bahwa kinayah ini adalah sebuah ungkapan atau sebuah ibarat dari bangsa Arab yang dipakai oleh kaum tersebut sebagai penutur bahasa Arab asli. Nah, seperti contohnya Aliyun katsirur ramad. Aliyun katsirur ramad. Nah, maksud dari sini adalah Ali mempunyai banyak abu. Nah, maksud dari Ali mempunyai banyak abu dalam kelaziman atau ungkapan bahasa Arab itu ibaratnya adalah Ali ini adalah orang yang dermawan. Kenapa Ali disebut dermawan? Karena Ali sering menjamu tamunya untuk makan di rumahnya. Nah, orang Arab-Arab dulu itu kalau masak itu menggunakan kayu bakar sehingga banyak abu yang terdapat di dapurnya atau menumpuk di dapurnya. Nah, contoh dalam kita orang Indonesia juga ada seperti Tono. Tono itu keras kepalanya. Nah, maksud keras kepala ini bukan berarti kepala Tono keras, tetapi yang mencoba ungkapan yang dimaksudkan adalah Tono ini keras kepala karena dia ini egois dan dia mau menang sendiri. Nah, sehingga dia disebut orang yang keras kepala. Kemudian lanjut dalam Al-Quran juga ada dalam surah Al-Lahab yang berbunyi wa mura'atuhu hammalatal hatab. Nah, maksud di sini adalah maksud di sini adalah dan dalam artian itu begitu pula istrinya Abu Lahab itu adalah seorang pembawa kayu bakar. Nah, atau dalam kurung dia adalah penyebar fitnah. Dalam kelaziman bahasa Arab dulu, orang-orang Arab dulu, nah itu mereka menganggap orang yang suka membawa kayu bakar atau orang yang suka menyebar fitnah, nah itu diungkapkan atau disamakan dengan orang yang suka membawa kayu bakar. Nah, itu terdapat kita dalam contoh Al-Quran tadi dalam surah Al-Ahqaf. Nah, kemudian kita lanjut. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian kinayah dan contoh-contohnya, kita lanjut dengan tujuan kinayah. Yang pertama, tujuan kinayah ini untuk menjelaskan. Kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contoh, qara'a Ahmadun sinnah, artinya Ahmad menghentakkan giginya dalam artian dia marah. Nah, dalam kelaziman bahasa Arab, orang yang menghentakkan gigi itu adalah seorang yang sedang marah. Nah, kemudian yang kedua, lanjut tujuan kinayah ini adalah untuk meringkas kalimat yang panjang. Nah, contoh ungkapan kalimat yang panjang yaitu seperti fulanun mahzulul fasil. Fulan itu kurus anak sapinya. Nah, dalam kelaziman bahasa Arab, maksud kurus sapinya ini adalah dia adalah seorang yang dermawan karena dia sering memberi hasil dari perasan susu sapinya untuk dibagikan sehingga sapinya kelihatan kurus karena selalu diperas. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Nah, contohnya itu dia itu seorang yang tuli. Nah, untuk menghindari itu, maka ungkapan itu menjadi dia itu berat pendengarannya. Nah, sehingga tidak dianggap jelek atau buruk. Nah, kalau dikatakan tuli kan itu agak terlalu kasar. Nah, sehingga dikatakan dia itu berat pendengarannya agar lebih sopan saja. Nah, kemudian yang keempat itu memelihara kesopanan, yaitu menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Contohnya awlamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, dalam kalau bilang berhubungan suami istri itu kan agak malu. Nah, sehingga dikatakan atau kalian menyentuh perempuan. Kemudian menyembunyikan ahlud dar. Nah, menyembunyikan maksudnya penghuni rumah. Nah, itu kita bilang penghuni rumah, kita tidak bilang bahwa istri kita di rumah. Nah, maksud kalau di Arab dulu sudah dibilang penghuni rumah, maka yang artinya istrinya ada di rumah. Nah, begitulah penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.